Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan episode ke-23 dari film Battlecraft The Heaven, dimana setelah Ratu Medusa muncul, bagaimanakah nasib Xiaoyan? Dan apakah yang akan dilakukan Xiaoyan setelah membegal harta susu inti pendingin tubuh dari kera iblis salju? So, siapkan doki kalian and let's get started. Film dibuka dengan latar yang masih sama seperti episode sebelumnya, di mana setelah Ratu Medusa menekan Xiaoyan, kini dia harus berhadapan dengan Yao Chen yang harus menampakkan sosoknya demi melindungi murid kesayangannya itu. Di sana sebenarnya Ratu Medusa sempat curiga jika ada sosok yang memiliki kekuatan besar bersembunyi di tubuh Xiaoyan. Namun dia tidak pernah menduga jika sebenarnya itu adalah sosok arwah gentayangan, apalagi ternyata itu bukanlah sosok yang lemah. Di sana Yao Chen yang masih melihat Ratu Medusa masih memiliki niat membunuh kepada muridnya itu, segera turun tangan untuk menengahi masalah yang terjadi antara Xiaoyan dan Ratu Medusa. Hal itu pun bukan tanpa alasan guys. Ratu Medusa merasa jika si berondong calon imamnya telah mengingkari perjanjian untuk membuatkan pil pencairan roh yang akan dia gunakan demi memuluskan langkahnya untuk menyatukan jiwanya dengan ular piton 7 warna. Apalagi dia merasa telah membantu melindungi Xiaoyan dari serangan Yunsan ketika dia berada di sekte awan berkabut. Jadi sudah sewajarnya nih jika Xiaoyan harus memberikan apa yang telah menjadi haknya. Mendengar pendapat Ratu Medusa sebelumnya, Yao Chen pun berpendapat jika perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tidaklah sah. Karena seperti yang kita ketahui guys, Ratu Medusa tidak sepenuhnya melindungi Xiaoyan ketika melawan Yunsan. Apalagi dengan niat membunuh terbukanya kepada Xiaoyan, tentunya membuat Xiaoyan tidak secara sukarela untuk mencarikan bahan obat yang diperlukan untuk dirinya. Karena itulah Yao Chen pun membuat perjanjian baru jika selama 1 tahun Ratu Medusa mau melindungi Xiaoyan saat dalam bahaya, maka Yao Chen secara pribadi berjanji akan memberikan pil pencairan roh yang dia butuhkan. Namun jika dia menolaknya dan tidak mau berada di dekat Xiaoyan, Yao Chen pun menyuruhnya pergi untuk mencari alkemis yang bersedia membantu dirinya. Mendengar pernyataan dari Yao Chen yang harus melindungi Xiaoyan selama 1 tahun sekali lagi, Ratu Medusa yang geram pun langsung meminta resep dari pil pencairan roh yang dimiliki Xiaoyan. Namun tanpa basa-basi, Yao Chen menolak permintaan dari Ratu Medusa karena menurut dirinya resep tersebut telah susah payah didapatkan oleh muridnya itu. Tak terima dengan kata-kata dari Yao Chen, Ratu Medusa pun melonjak dengan energi ganasnya, hendak menantang Yao Chen untuk segera beradu mekanik. Melihat Medusa mengeluarkan energinya, Yao Chen pun dengan ringan menahan energi yang dikeluarkan oleh Ratu Medusa, hingga akibat tabrakan kedua energi tersebut bahkan sempat membuat gunung di sekitar mereka hancur. Melihat serangannya dapat dihentikan dengan mudah, Ratu Medusa pun bergegas untuk melancarkan serangan ganasnya sekali lagi. Namun saat hendak melakukannya, tiba-tiba saja muncul sinar 7 warna yang menyilaukan, pertanda jika jiwa sang ratu sedang ditekan oleh ular Xiao Chai. Mengetahui dirinya akan ditekan kembali, dengan terpaksa Ratu Medusa pun menerima tawaran yang diberikan Yao Chen. Namun sebelum jiwanya ditekan sekali lagi, Ratu Medusa pun mengancam jika dirinya dikibulin lagi, maka dia pasti akan membunuh Xiaoyan, meski dirinya akan terkena serangan balik dari ular Xiao Chai. Tak tinggal diam, Yao Chen yang mendengarkan ancaman tersebut kembali mengancam Ratu Medusa dengan membakar tubuhnya yang sudah berevolusi jika berani menyakiti muridnya itu, walaupun dengan resiko jiwanya nanti akan tertidur lagi. Tak berselang lama, wujud Ratu Medusa pun perlahan menghilang, digantikan oleh ular Xiao Chai. Tidak lupa, Xiaoyan pun mengucapkan terima kasih kepada gurunya karena telah menyelesaikan masalahnya dengan Ratu Medusa.
Lalu Yao Chen pun berucap jika Ratu Medusa itu memiliki harga diri yang tinggi. Jadi Xiaoyan tidak perlu khawatir jika sang ratu akan mengingkari janjinya. Namun bagi Xiaoyan, hanya dengan menjadi kuat, barulah dia bisa melindungi dirinya di masa depan. Xin berpindah ke sebuah gua, di mana tempat tersebut memiliki sebuah tempat untuk berendam. Di sana, Xiaoyan berencana untuk menggunakan harta yang sebelumnya dia begal demi meningkatkan kekuatannya. Lalu berdasarkan yang dia tahu, Yao Chen pun menambahkan berbagai jenis bahan obat demi memaksimalkan potensi dari harta susu inti pendingin tubuh. Seketika tempat di mana Xiaoyan berendam diwarnai dengan kilau warna-warni yang memikat. Lalu Yao Chen pun menginstruksikan Xiaoyan agar dia menghilangkan doki yang menyelimuti tubuhnya dan hanya menerima efek dari obat tersebut dengan kekuatan tubuh fisiknya. Hal itu dimaksudkan agar pencucian di dalam tubuh Xiaoyan mencapai hasil yang maksimal. Xin berpindah keluar gua, di mana terlihat si ular Xiao Chai yang sedang berjaga menunggu Xiaoyan yang sedang berlatih keras. Di dalam gua sendiri, Xiaoyan masih menahan dengan pahit rasa sakit akibat efek pencucian di dalam tubuhnya. Bahkan Yao Chen pun berpendapat jika rasa sakit yang dialami Xiaoyan di luar prediksinya. Namun bermodalkan semangat dari bokapnya serta rasa bucinnya kepada Sun Er, ditambah ingatan janjinya yang ingin membalaskan dendam gurunya pada Han Feng, Xiaoyan pun seakan mendapat semangat berlebih hingga pelan tapi pasti kristal doki di dalam tubuhnya mulai berkembang, langsung membuat Xiaoyan menembus dua ranah sekaligus menjadi praktisi di ranah Daoling. Bahkan ledakan energi yang terjadi pun bisa dirasakan oleh si ular Xiao Chai yang langsung bergegas menuju ke dalam goa. Sesampainya dia di sana, kita diperlihatkan oleh Xiaoyan yang telah menjadi seorang praktisi di ranah Daoling. Segera dia berkata, "Jadi inikah Daoling? Sungguh berbeda dengan Dadao-shi." Selesai dengan ucapannya, dia pun segera bergegas menuju Akademi Jianan. Xin berpindah di Akademi Jianan, tepatnya kita dibawa langsung ke sebuah arena pertarungan di tier Epical Glory. Di sana rupanya ada dua sosok yang sedang beradu mekanik, dan jika diamati lebih jauh, rupanya yang sedang beradu mekanik itu adalah Jilong melawan Alu versi Donghua. Namun karena Jilong yang sudah full item terlebih dahulu, membuat pertarungan antara mereka tidak seimbang. Apalagi sejak awal laga, janggal si Alu sudah dirusuh, bahkan sering kena ganking oleh musuh-musuhnya, sehingga kini dia pun tidak mampu melawan. Merasa di atas angin, Jilong yang melihat potensi besar yang ada pada Alu pun segera mengambil inisiatif mengajak Alu untuk bergabung dengan timnya. Apalagi tersebar rumor yang mengatakan jika Alu dan Jilong berada dalam satu tim, maka tidak ada satupun yang bisa menandingi kehebatan mereka kelak. Mendengar ajakan itu, si Alu yang yakin nantinya akan meraih comeback pun menolak ajakan Jilong untuk bergabung. Bahkan dia sampai meludah karena terlalu jijik untuk membentuk combo maut dengan Jilong. Gak pakai lama, adu mekanik antara mereka pun dimulai kembali. Di tempat lain, penonton yang menyaksikan jalannya pertarungan adu gengsi antara Alu Jilong pun terus memberikan berbagai komentar. Namun terdapat fakta yang menarik nih, di mana ternyata biang kerok dari pertarungan ini disebabkan oleh Liu Fei. Ya, si gadis lebay nggak masuk akal tersebut memanfaatkan Liu Qing dengan menyuruh Jilong untuk mengganggu fraksi milik Xiaoyan. Akibatnya Alu pun harus turun tangan demi membela kebanggaan fraksi mereka. Kita kembali ke pertarungan Alu Jilong, di mana kini Alu pun sudah terluka cukup parah karena jarak kekuatan antara mereka yang memang tak berimbang. Namun dengan mengandalkan semangat juangnya yang tersisa, Alu pun hendak merilis jurus terlarang demi bisa mengalahkan Jilong. Segera Alu mengoleskan darah yang mengalir dari sudut bibirnya ke pedang besarnya. Saat itu juga Doki dengan ganas keluar dari tubuhnya. Namun karena sudah full item, ditambah lagi NOD sebagai counter Alu sudah siap, Jilong hanya menatap santai nih. Justru malah Hujia dan Sun Er Rifam yang panik. Segera Sun Er pun menghilang dari tempatnya dan muncul di samping Alu. Di sana Sun Er meminta Alu untuk mundur, sedangkan dirinya lah yang akan menggantikannya.
Karena takut direpot akibat feeder, Alu pun segera bergegas mundur. Melihat Sun-er maju, Jilong meledek jika nggak ada pria yang berani maju melawan dirinya. Bahkan terus meledek Xiaoyan karena hanya bisa mengandalkan seorang wanita. Mendengar provokasi dari lawannya, Sun-er tidak merasa panik sedikit pun. Justru dia segera memulai dengan mengeluarkan doki emas dari tubuhnya. Melihat hal tersebut, akhirnya mereka berdua sama-sama menerjang satu dengan yang lainnya. Namun sebelum terjadi pertukaran pukulan antara keduanya, tiba-tiba saja Xiaoyan datang dengan jurus barunya untuk menggantikan tempat Sun-er bertarung. Setelah adegan pahlawan yang menyelamatkan kecantikan yang datang di saat terakhir berakhir happy ending, Xiaoyan pun bergegas menatap si Bai Cheng sambil berkata, "Beraninya ente cuma sama wanita." Di atas arena, anggota Xiaoyan pun bersorak karena kedatangan ketua geng mereka. Lalu dengan gaya jantannya, Xiaoyan pun menyuruh Sun-er untuk meninggalkan arena. Sementara dia akan beradu mekanik dengan Jilong versi Donghua. Setelah Sun-er kembali ke atas arena pertarungan, barulah di situ Xiaoyan yang menggunakan skin Alu versi epic pun mengeluarkan pancaran dokinya yang saat ini telah berada di ranah Dowling. Akibat kejadian tersebut, tidak hanya lawannya saja yang merasa terkejut nih. Bahkan dari anggota timnya hingga kelompok Lin Xuya yang melihatnya dari atas arena pertarungan pun merasakannya. Menurut mereka, bagaimana mungkin hanya dalam kurun waktu setengah bulan saja Xiaoyan bisa berhasil menembus ranah Dowling. Karena hal tersebut, Han Yue dan Lin Xuya berani berasumsi jika Xiaoyan bisa memenangkan pertarungan melawan Bai Cheng. Di arena sendiri, Bai Cheng segera memulai inisiatif untuk menyerang nih. Segera setelah Doki keluar dari tubuhnya, dia langsung menerjang ke arah Xiaoyan. Tak mau kalah, Xiaoyan pun ikut menerjang, bahkan mengaktifkan jurus 3000 langkah petir yang baru ia kuasai. Hingga pada akhirnya pertarungan di antara mereka pun terjadi. Dalam pertempuran tersebut, Xiaoyan memang bisa mengimbangi serangan ganas dari Bai Cheng. Apalagi pergerakan cepatnya setelah mengaktifkan jurus barunya sedikit banyak membuat Bai Cheng kerepotan. Namun memang karena masih ada perbedaan jarak bintang di ranah Dowling antara keduanya, membuat Xiaoyan belum bisa meraih keuntungan dari lawannya itu. Apalagi doki warna emas dari seorang praktisi terkenal dengan staminanya yang tinggi dan cocok untuk bertarung dalam jangka panjang. Jadi sangat beresiko jika pertempuran antara keduanya dibawa hingga late game. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun berencana untuk sesegera mungkin mengakhiri pertempurannya dengan mengaktifkan teknik rahasia 3 perubahan api misterius. Dan saat dia selesai dengan transformasi dari teknik rahasianya, kita mesti bersabar lagi nih untuk menyaksikan aksi Xiaoyan di minggu depan. Well, secara keseluruhan episode yang mengadaptasi dari chapter 517 sampai dengan 524 ini ditampilkan dengan sangat menggantung. Bahkan menurut gue hampir tidak ada sama sekali adegan yang berkesan dalam episode kali ini, kecuali adegan antara Alu versus Jilong KW. Gue nggak tahu lagi nih konspirasi apa lagi ya yang terjadi. Apakah Land of Dawn telah menginvasi benua Doki? Hehehe. Gue sendiri sih masih berharap tentang durasi dari film Battle of the Heaven ini akan ditambah. Syukur-syukur jadi 30 menit full gitu. Tapi ya udahlah, kita sebagai penikmat filmnya cuman bisa bersyukur aja. Karena untuk membuat Donghua 3D animation itu memang tidak mudah. Apalagi nontonnya juga gratis. Oke para pemirsa, gue rasa sampai di sini dulu pembahasan di video kali ini. Mimin diundur diri. Dan sampai jumpa lagi di next video.